Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita wajib menetapkan semua sifat-sifat bagi Allah yang telah tercantum dalam Al-Quran dan yang tercantum dalam As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW yang sahihah. Wa nanfi at-tashbih anhu kama nafa'an nafsihi. Bersamaan dengan menetapkan itu, kita meniadakan penyerupaan dengan makhluk. Kita tadi mengatakan Allah punya sifat rahmat, sekaligus kita katakan namun rahmat Allah nggak sama dengan rahmatnya makhluk. Kita tetapkan Allah punya sifat murka, namun murkanya Allah nggak sama dengan murkanya makhluk. Allah punya sifat tangan, namun tangannya nggak sama dengan tangan makhluk. Demikian seterusnya. Dalilnya surat Asy-Syura tadi ayat yang ke-11, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Dan ini adalah kaidah memahami tauhid asma wa sifat. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11 ini kaidah yang harus kita pahami betul. Kalau tidak bisa menyimpang. Allah mengatakan laisa kamislihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini tanzih, mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Lanjutan ayatnya berbunyi wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ini menetapkan sifat Allah, yaitu sifat pendengaran, sifat penglihatan dan pendengaran. Kalau kita rangkai ayat ini, Asy-Syura 11 menunjukkan kewajiban kita menetapkan Allah punya nama, punya sifat, tapi nggak sama dengan nama dan sifat apa? Makhluk. Jangan hanya diambil sepotong. Mengatakan, oh Allah nggak sama dengan makhluk, berarti Allah nggak punya nama, nggak punya sifat. Ini nggak benar, karena ayat selanjutnya mengatakan wa huwas samiu al-basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya sifat pendengaran, Allah punya sifat penglihatan, namun tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Demikian pula sebaliknya, kalau mengatakan iya betul Allah punya sifat atau punya nama tapi sama dengan makhluk, ini juga keliru, karena ayat awalnya apa? Laisa kamislihi syai'un, harus digandengkan. Kalau enggak bisa apa? Menyimpang. Dan itu yang terjadi ketika hanya mengambil sepotong ayat mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Kemudian mengatakan berarti Allah itu enggak punya sifat murka. Kalau punya sifat murka nanti sama dengan sifat makhluk. Kita katakan enggak bisa. Persamaan dalam kata-kata enggak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Ya. Bukankah Allah punya sifat ilmu? Kita juga punya ilmu. Tapi apakah sama? Tidak. Meskipun sama-sama apa? Namanya al-ilmu. Jangankan antara khaliq dengan makhluk, antara hamba, antara makhluk saja, kata-kata itu yang sama nggak mesti sama hakikatnya. Ya, meja, kursi punya kaki, kita juga punya apa? Kaki. Apakah sama? Yang mengatakan sama, ya monggo silakan. Kita enggak. Ya. Kita punya wajah, yang di Ragunan juga punya wajah. Yang mengatakan sama ya silahkan. Kalau kita enggak, naudzubillah. Ini antara makhluk. Persamaan dalam kosakata, dalam kata-kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Apalagi antara khaliq dengan apa? Makhluk. Makanya ayat tadi adalah kaidah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Ini mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk. Wa huwas samiul basir, menetapkan Allah punya sifat. Tetapkan Allah punya nama, punya sifat, namun gak sama dengan sifat apa? Makhluk.